itu sosoknya perempuan sih. Dia pakai baju merah, merah dalam arti kemeja merah. Dia pakai ransel biasa, duduk. Saya tanya, Mbak, trek sendiri apa per kelompok? Diem dia terus, diem aja. Ditanya juga, cuma lihat muka. Aduh, sedikit merinding muka nih. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DPC Official, tentunya channel biasa dan obrolan biasa. Dan tentunya di hari ini kita agak sedikit berbeda temanya karena kita di sini di alam terbuka. Dan tak lupa kita juga di sini kedatangan tamu narasumber yang emang sama nih dengan tema hari ini, tentunya di alam terbuka ataupun adanya tamu di cinta alam, gitu kan. Tentunya di sini saya juga langsung saja, mungkin Pak silahkan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman di sini, pengalaman apa saja mungkin terkait masalah yang emang adanya suasana pendakian maupun sekarang adventure lah gitu kan, bahasa tren dan gaulnya gitu. Mungkin silakan Pak, saya ingin tahu dulu perkenalan dulu dari Bapak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan. Kalau untuk di pendakian saya dipanggil Kang Didon ya. Siap. Jadi untuk anak-anak pendakian mungkin ada sebagian tahu lah sama Kang Didon. Kang Didon ya? Ya. Oke, siap Kang Didon. Sok lanjut Kang. Dari mana Kang alamatnya? Saya asli itu di Bandung. Cuman saya sering berkelana lah di Cianjur, khususnya daerah Cipanas gitu. Untuk pendakian sendiri paling saya ke Gunung Gede itu. Jadi yang dekat-dekat juga dekat-dekat aja lah. Siap. Jangan yang jauh-jauh. Nah, mungkin gini Pak, gitu kan, apa saja yang mungkin pengalaman dalam arti pendakian dialami sama Bapak, khususnya ya mungkin tadilah kata Bapak sering mendaki ke Gunung Gede. Mungkin adanya temuan terkait agak sedikit mistis nih ataupun apa ya, mungkin di sini kita berbicara mungkin pengalaman Bapak ini pas waktu pendakian, apakah punya cerita terkait adanya sedikit horor nih gitu kan, ataupun seperti apa. Ya, saya harap mungkin Bapak bisa memberikan pengalaman cerita kepada teman-teman, tentunya teman-teman DPC Official. Mungkin persilahkan Pak, saya ingin tahu nih dari mana saja mungkin awal ceritanya, mungkin saya persilahkan Pak. Oke, untuk pengalaman pendakian tuh banyak sih ya. Kalau disebutin satu-satu mungkin gak akan cukup lah waktunya. Tapi ada sih kejadian waktu itu sama anak-anak dari PYI juga ya. Kalau di sini mungkin ada pabrik dari Nike. Dari teman-teman pabrik. Teman-teman pabrik. Itu kita bareng-bareng kita muncak ke Gunung Gede. Itu sekitar ada 5 orang kita ke sana. Awal mula perjalanan sih kita biasa-biasa saja. Kita pos 1, pos 2 kita aman-aman, pendakian seperti biasalah. Iya. Kita jalan. Maksudnya itu mendaki Gunung Gede ya? Ya, Gunung Gede. Itu kita mulai naik itu dari jam 5 sore. Soalnya kita ngejar malam. Biar trek malam berarti ya. Trek malam, soalnya biar suasananya lebih dingin, biar enak gitu ke badan. Siap. Nah, tapi dari sana juga ya ada hal-hal lucu iya, serem juga iya. Ya gitu, pasti ya. Kalau lucu ya karena mungkin suasana dengan kawan-kawan pastilah adanya lucu, duka gitu kan, ataupun sekarang yang mungkin tadi lanjut Pak untuk terkait horornya seperti apa. Nah, untuk
trek pertama, pos pertama dan pos kedua kita berjalan biasa sih. Yang namanya pendakian normal-normal aja. Yang namanya capek, lelah itu pasti ada. Nah kita yang Itu kisaran berangkat jam berapa Pak kira-kira? jam 5 Jam 5 sore? Jam 5 sore. Mungkin kita sampai atas itu ya sampai pos 2 sampai jam 7-an lah. Soalnya kita jam 7 malam. Oh iya, iya, siap. Soalnya kita sering banyak istirahat karena kondisi mungkin kawan-kawan yang pemula juga ya kita menghargai dan masalah kita meninggalkan gitu. Iya, iya betul. Mereka yang sudah kelelahan, makanya kita sering banyak istirahat. Nah, puncak-puncaknya itu pas kita mau ke pos 3 itu tepatnya di pertengahan jalan ya. Itu ada hal aneh yang saya juga yang sering gitu naik ke atas baru lihat itu yang namanya kejadian kayak seperti itu. Gimana Pak? Aduh, ini saya agak sedikit penasaran nih, gimana maksudnya Pak ini? Ya. Hal aneh gimana nih? Jadi ini bukan menakut-nakuti atau seperti apa, tapi ini kan secara pengalaman pribadi saya juga ya. Iya, betul. Jadi kita berlima itu naik, kondisi trek itu kita lagi sepi, dalam arti ya kita Nggak ada orang, kita hanya 5 orang pendakian ke sana. Iya. Cuma sih gini Pak, dengar kan emang di Gunung Gede ini emang yang trek malam maupun siang itu emang agak sedikit banyak ya. Cuma mungkin pas waktu Bapak ini mungkin emang waktunya emang si orang ini agak sedikit sepi ya di waktu sedikit itu. sepi. Soalnya kebetulan juga kondisi saat kita trek ke atas itu gerimis. Jadi dalam arti kita kondisi nggak kehujanan, tapi juga bukan trek kering juga, tapi trek basah gitu. Oh, basah. Mungkin hujan juga ya, gerimis sedikit. Ya. Makanya mungkin banyak pendaki yang rehat mungkin, makanya perjalanan jalan dari pos 2 ke pos 3 itu agak sepi. Oke, lanjut Pak. Nah, di pertengah perjalanan itu kawan saya sendiri yang paling depan, soalnya kan saya paling belakang sebagai controlling, sebagai anak-anak itu paling depan berteriak ke yang paling belakang kepada saya gitu. Pak, itu ada orang. Saya juga kondisi gak terlalu lihat jelas, soalnya kondisi jauh. Mana saya coba lihat emang ada gimana ya, sosok orang yang lagi duduk ya, mungkin istirahat atau lelah, tapi dia cuman 1 orang gitu. Tapi itu sosok orangnya emang kayak manusia biasa apa agak sedikit berbeda Pak, itu gimana maksudnya? Normal aja seperti manusia biasa. Dia pakai ransel seperti biasa, tapi dalam keadaan duduk. Tapi sendiri? Waduh. Terus gimana itu Pak? Sebagai pendaki kan mungkin wajar, mungkin dia solo untuk naik ke atasnya. Iya betul. Tapi itu dari upaya rekan-rekan Bapak sendiri itu mengajak ataupun gimana nih? Kenapa langsung teriak gitu kan? Itu teman Bapak? Ya kan yang namanya pemula, kan mungkin nggak tahu trek ke atas itu seperti apa nih. Iya betul. Makanya dia manggil Pak, coba lihat, cek itu orang apa bukan. Saya juga mana mungkin hal lain mah kan. Yang namanya pendakian wajar lah. Ada orang wajar. 1 orang atau 2 orang mungkin yuk kita tanya, kita sana samperin. Nah pas udah nyampe, udah deket sama saya tanya. Ditanya langsung? Tanya langsung. Itu sosoknya perempuan sih, dia pakai baju merah dalam arti kemeja merah, dia pakai ransel biasa duduk. Saya tanya, Mbak, trek sendiri apa per kelompok? Diem aja. Ditanya juga, cuma lihat muka. Duh, sedikit merinding muka nih. Itu sih yang jadi kejanggalan saya juga. Kok orang susah ditanya. Coba pakai bahasa daerah dalam arti bahasa Sunda. Tetap dia masih diam, lihat muka, lihat 1 orang. Terus yang di kawan-kawan saya yang 3, ada yang 3 yang pemula, itu mereka pada takut soalnya sorotan si matanya itu beda gitu. Beda. Pastilah kalau ditanya diam kan, apalagi suasana di sana kan emang hutan semua gitu kan ya, jelas lah di gunung gitu kan. Ini ketemu orang yang emang
nggak apa susah ditanya ya mungkin pastilah gitu kan. Oh serius Pak, ini merinding tuh. Lihat Pak, aduh. Terus lanjut Pak, gimana Pak terus? Udah saya tanya, dia belum menjawab juga, ya saya coba ajak. Kasihan lah dia sendiri, ya mungkin gak tahu mau pulang atau mau berangkat, saya ajak dulu aja. Biasa kan bareng-bareng, jadi kita bisa saling bantu lah. Yang namanya pendakian itu harus saling bantu, walaupun kita nggak kenal, tapi tetaplah kita harus bantu dan support gitu. Kita tanya, yuk teh mbak, kita naik ke atas bareng-bareng. Kalau misalkan mbak sendiri mah, dia cuman geleng-geleng aja, gak ngejawab, cuman geleng-geleng aja. Saya tanya lagi, kenapa, lagi nunggu atau lagi gimana? Ngeri sekali Pak. Terus tetap dia masih geleng-geleng. Ya kita bingung lah, berlima itu bingung. Duh Pak, gimana? Lanjut apa mau nemenin Cik Mbak? Ya saya lihat kondisi anak-anak, takutnya nanti kemalaman terlalu banyak nunggu. Ya udahlah kita lanjut aja. Ya juga minta izin sama si Mbaknya. Mbak maaf kita lanjut perjalanan. Kalau misalkan Mbak mau nunggu di sini, nunggu teman-temannya silahkan. Tapi itu pas waktu mau dalam arti meninggalkan si Mbak itu yang memang berdiri sendiri, dia ini tetap tidak bicara apa? Tidak sama sekali. Makanya saya pribadi juga bingung. Duh, saya harus gimana? Dia nggak bicara, cuman hanya menggunakan isyarat, dan isyaratnya cuman geleng-geleng doang gitu kan. Bingung saya juga. Nah di situ ya udahlah kita lanjut aja. Nah lanjut, pas kita mungkin jarak antara berapa langkah kira-kira Pak? 5 meteran lah kemungkinan. 5 meter. Dari trek saya, kan saya paling bawah. Nah, tinggalin anak-anak. Pas anak-anak nengok ke belakang lihat saya, Pak, si Mbak yang tadi kemana? Tuh ada di bawah. Gak ada Pak. Nah di situ saya langsung lihat ke bawah. Loh kok nggak ada? Nah di situ yang saya jadi bingungnya. Ngeri sekali Pak. Langsung anak-anak ya yang 3 yang pemula itu mulai panik lah. Bingung gimana mau dilanjut, udah tanggung kan. Kita udah sampai tengah-tengah perjalanan, mau balik lagi ngelewatin lagi nah itu yang bingung. Ya itu setelah itu Pak lanjut pendakian apa gimana itu? Kita lanjut aja pendakian, misalnya kan kita udah tanggung nih, kasihan juga anak-anak pemula yang pengen naik ke atas. Ketambah kalau kita balik lagi ke bawah itu capek 2 kali Pak. Ya iya kita pastilah, itu kan soalnya pertengahan Pak kalau di pos 3 kita udah itu. prepare banyak, kita udah persiapan, masa kita harus balik lagi? Ya, cuman gara-gara hal itu. Tapi ya kita kasih pengarahan ke anak-anak yang pendakian baru bahwa itu bukan hal aneh lagi dalam perjalanan untuk pendakian. Makanya ya udah lah kita ke atas. Iya. Mungkin tetaplah Bapak mengarahkan untuk berpikir positif ya untuk ke atas ya. Terus gimana Pak? Nah itu hanya sebagian kecil ya Pak untuk masalah ketakutan dalam arti perjalanan kita ke atas. Yang paling kita mengejutkan itu si Mbak yang tadi pas saat kita pos 3 pos 4 apa gimana itu Pak? Pos 3 mau ke atas, mau ke pos 4. Nah itu yang jadi kendala, yang jadi anehnya. Ada lagi apa gimana? Ada lagi si Mbaknya. Dan kondisinya dia lagi berdiri. Astagfirullah. Kita kaget, yang paling depan kaget teman saya. Astagfirullahaladzim, naon? Itu si Mbak yang di bawah udah ada di atas. Aduh ini. Nah itu pemirsa, ini semakin seru nih tentunya, mungkin agak sedikit merinding juga nih. Ya lanjut Pak. Nah itu yang bikin yang si anak baru yang daki itu yang 3 orang benar-benar mulai panik dalam arti ya ketakutan iya, gelisah iya, bingung juga iya. Pastilah kan kalau sekarang posisinya tadi yang tadinya di pos 3 sekarang tahu-tahu ada di pos 4 kan ini gimana posisinya ya. Makanya saya juga di sini mungkin membayangkan apa yang menjadi sekarang pengalaman Bapak itu, gimana perasaan ataupun adanya ketakutan ataupun apa. Aduh itu saya gak kebayang nih Pak gitu. Terus itu gimana nih upaya dan langkah terkait adanya si sosok
ya wanita itu. Ya. Udah ada lagi di depan. Nah di situ kita mulai panik, bingung. Saya ngobrol juga sama teman, ya alhamdulillah teman juga tahu ngerti dan ke masalah keagamaan. Iya. Dia juga Ya, ya baik. kita berdua Baca ayat-ayat ini lah, Al-Qur'annya. ngobrol, bacain ayat. Nah di situ yang percaya nggak percayanya gini Pak, saat kita baca ayat, Ya. kita doa, kita pejamin mata, semua barang-barang hilang sosoknya, udah nggak ada. Astagfirullah. Nah, itu hilang begitu saja. hilang begitu saja. Pas kita buka barang-barang matanya, astagfirullahaladzim Pak, terus tak ayat dalam arti bahasa Sunda ya. Iya. Ya kita juga heran, bingung, takut, itu ada semua. Pastilah. Makanya ya udahlah, mungkin nggak akan ganggu lagi. Iya, Mungkin iya. berdoa di Tapi saat- itu gimana itu setelah ya mungkin kan tadi setelah membacakan ayat suci Al-Qur'an, ya mungkin yang ngeri juga lah gitu kan. Sekarang tahu-tahu gak ada, itu apakah emang dilanjutkan untuk ke pos 5 dan mungkin mau menuju ke puncak kan? Apa emang kawan-kawan Bapak ini dan rekan-rekan emang turun kembali apa gimana itu, Pak? itu Karena ya saya ngebayangin aja lah gitu kan suasana seperti itu. Waduh. Ngeri sekali, Pak. tadinya kita juga ya udahlah, daripada kita diganggu terus, kita mau lanjut ke trek bawah aja, kita balik lagi niatnya. Cuman pas kita mau balik lagi, ada rombongan pendakian yang lain di bawah ke atas. Ada di situ kita yakinin nih ke yang anak 3. Oh, itu ada rombongan yang lain. Untung ada rombongan yang Oh, lain. alhamdulillah ya. Terus gimana itu, Pak? Nah kita ngobrol-ngobrol, ya udahlah kita bareng-bareng sama rombongan yang lain, dan alhamdulillah rombongan yang lain juga welcome. Oh, Mereka welcome. mengajak, Itu yuk. kira-kira berapa orang itu dari rombongan yang lain? Rombongan yang lain hampir 8 orang. Oh, banyak ya. Nah, Alhamdulillah ya. makanya kita ya udah, kita bareng-bareng kita lanjut dari sana, kita yakinin ke yang anak baru. Yuk, itu mah hanya sebagian kecil masalah ketakutan kita Iya, untuk betul. pendakian. Yuk kita nyampe atas, dan alhamdulillah sampai atas pun kita lancar. Tidak ada permasalahan Tidak lagi ada ya. permasalahan lagi. Seperti itulah perjalanan mistis dalam pendakian Pak di Oke, Gunung Gede itu. Siap. Ya mungkin dari hasil cerita di hari ini, mungkin terima kasih Pak ya. Ya. Karena mungkin bisa memberikan pengalaman yang tentunya untuk kawan-kawan DPC official, gitu kan, cerita yang emang sedikit ya disebut horor, ya betul horor lah itu gitu kan Pak ya. Emang saya juga ini merindingnya, aduh, gitu kan, sampai sekarang juga masih ada sedikit gitu kan. Apalagi saya Pak masih kebayang-bayang ini. Ya pastilah. Tapi itu pas sedikit lagi nih gitu kan, itu sosok emang kayak orang biasa gitu, cantik apa gimana Pak itu orangnya? Apa? Cantik ya relatif sih, tapi ya, sosok perempuan. Cuman ya emang dari raut mukanya juga beda sih. Kelihatan putih dalam artinya. Putih pucat gimana? Putih pucat seperti itulah. Iya, Saya aduh. kirain yang namanya Ya nggak berpikir negatif lah, apa nggak positif lah gitu kan, yang namanya positif cewek aja. naik ke atas pasti mungkin kelelahan, mukanya pucat, wajar gitu. Ya wajar lah. Oh iya, siap. Ya mungkin kawan-kawan DPC official mungkin untuk di hari ini gitu kan, ceritanya selesai. Mungkin mohon maaf bila mana emang ada kata-kata yang emang kurang berkenan gitu kan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.